Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang saham Goto yang baru saja rilis laporan keuangan di minggu ini. Kita akan bahas, dan untuk kamu yang butuh referensi saham-saham bagus untuk dividen investing, atau ingin tahu saham-saham bagus untuk investasi di 2024, kamu bisa baca ebook Kanala yang ini. Link pembelian ebooknya ada di deskripsi, atau bisa juga WhatsApp ke Kanala ID. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar Borong Cuan Saham Murah 2024. Ini akan kita adakan pada Sabtu 30 Maret 2024, dan nantinya semua peserta bisa mendapatkan rekaman webinar, serta bisa tanya jawab saham bersama Kanala. Berikut adalah materi yang akan dibahas di webinar tersebut, dan untuk pendaftaran, kamu bisa langsung WhatsApp ke nomor ini, atau bisa juga DM ke Instagram @kanalaid, dan sampai jumpa di webinarnya ya. Nah, bagaimana fundamental Goto di tahun 2024? 6 bulan yang lalu, Kanala pernah bikin video yang dimana di video itu kita bahas bahwa Goto ini masih belum layak untuk menjadi saham investasi. Dan kalau kita lihat track record ke belakang, sejak mereka 2018 sampai dengan 2022, Goto ini masih terus membukukan kerugian dan nilainya semakin lama semakin besar. Nah, kalau kita lihat di tahun 2023, total aset Goto itu ada 54,09 triliun rupiah. Ini turun sangat signifikan dibandingkan tahun 2022 lalu. Di dalam aset yang dimiliki Goto, kalau kita lihat, di sana ada kas senilai 25,1 triliun dan ada deposito sekitar 2,2 triliun. Kalau kita jumlahkan, sekitar 27 triliunan ya untuk kas dan deposito yang dimiliki oleh Goto. Jadi, hampir setengah atau bahkan setengah dari aset mereka itu berupa kas dan deposito. Nah, intinya itu adalah salah satu hal yang sebenarnya cukup menarik di dalam laporan keuangan Goto. Namun tentu kita harus lihat dari sisi kinerja juga. Dan bagaimana dengan liabilitasnya? Ini kita bisa lihat untuk posisi liabilitas Goto pada tahun 2023. Total utang jangka pendek mereka itu mencapai 12,8 triliun, naik dibandingkan tahun 2022 lalu. Nah, kalau kita bedah, apa saja isi liabilitas Goto, itu ada 5,3 triliun utang escrow dan lain-lain, dan juga ada 4 triliun beban akrual di sana. Jadi itulah gambaran dari komponen utangnya Goto. Dan kalau kita lihat untuk liabilitas jangka panjangnya memang cukup kecil kalau kita compare dengan total liabilitas mereka tadi. Namun sayangnya kalau kita perhatikan di bagian ekuitas, Goto ini ekuitasnya sekarang tersisa tinggal 37,9 triliun. Turun sangat signifikan dibandingkan tahun 2022 dikarenakan adanya turunnya nilai goodwill yang mereka miliki. Ini terkait dengan dilepasnya Tokopedia kepada TikTok. Dan yang kita cek juga di sini, total akumulasi rugi Goto itu sudah mencapai 208,9 triliun. Ini merupakan akumulasi kerugian yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2023 tadi. Nah, ini kalau kita lihat dari segi rasio profitabilitas tentu masih jelek ya. Kalau kita lihat di sini untuk net profit marginnya bahkan minus sampai 207%. Kemudian secara rata-rata 5 tahun ke belakang juga masih minus. Dan kalau dilihat dari return on equity pun juga ada di level minus 22,2%. Jadi bukannya ekuitas bertambah, tapi justru makin lama makin tergerus. Jadi itu gambaran dari segi fundamental dan rasionya. Nah, bagaimana dari sisi kinerja di tahun 2023? Kalau kita lihat di sini total pendapatan Goto itu mencapai 14,7 triliun. Memang naik cukup lumayan dibandingkan tahun 2022 lalu. Nah, di sisi beban, memang juga terjadi penurunan signifikan, tapi kalau kita lihat di sini, pendapatannya sekitar 14,7 T, untuk biaya dan beban saja mencapai 25 triliun, sehingga rugi usaha Goto itu menjadi 10,2 triliunan. Dan ini memang turun signifikan, tapi kalau kita lihat dari struktur ini, terlihat bahwa pendapatannya masih jauh lebih kecil dibandingkan beban perusahaan ini, sehingga di sini jelas tidak menarik. Nah, ini adalah rincian pendapatan Goto, mayoritas datang dari imbalan jasa, kemudian iklan, dan ada jasa pengiriman, serta bisnis lainnya. Ini kalau kita lihat untuk beban-beban Goto yang memang sudah berhasil diturunkan secara signifikan, tapi walaupun sudah turun signifikan, porsinya itu masih jauh lebih besar dibandingkan pendapatan perusahaan. Jadi akan selalu konsisten minus nih untuk laporan keuangan Goto kalau kita lihat di sini. Nah, di sini tadi yang menyebabkan rugi Goto itu membengkak adalah kerugian karena penurunan nilai goodwill yang nilainya 78,7 triliun. Seperti yang sudah dijelaskan, ini adalah efek dari dilepasnya Tokopedia kepada TikTok tadi ya, yang terjadi di tahun lalu. Nah, itu yang menjadikan ruginya membengkak.
Lantas bagaimana ke depannya? Kalau kita lihat di sini dari presentasi Gotoh ada beberapa inisiatif dan juga pengembangan yang dilakukan oleh Gotoh, baik itu untuk produk GoFood mereka, GoRide ataupun GoCar. Misalkan di GoFood mereka menghadirkan delivery option, kemudian ada juga layanan subscription yang mereka hadirkan di GoCar, GoFood dan sebagainya. Jadi ini beberapa contoh rencana mereka ke depannya. Nah, bagaimana dengan pandangan Kanala dan berapa harga wajar Gotoh menurut Kanala? Nah, di bulan Maret 2024 ini, Kanala baru saja merilis e-book berjudul 30 Saham Bagus Dividen Besar 2024. Untuk kamu yang ingin membaca e-booknya, kamu bisa dapatkan melalui link di deskripsi video ini, dan melalui e-book ini kamu bisa menemukan deretan saham-saham bagus dengan dividen besar, serta bisa juga belajar dividen investing untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk pembelian e-book, kamu bisa WhatsApp langsung ke Kanala atau bisa cek link di deskripsi video ini. Dan ini detail dari materi e-booknya ya. Intinya yang pertama adalah bisnis Gotoh ini masih sangat tidak sehat, di mana tadi pendapatan 14,7 T, tapi bebannya saja sudah 25 T, sehingga di sana ada minus sekitar 10 triliunan ya, yang cukup besar di situ. Nah, bagaimana ke depannya? Kalau menurut kita, ini akan tergantung dari seberapa besar pendapatan yang bisa didapatkan oleh Gotoh. Kalau misalkan laju pertumbuhan pendapatannya masih seperti 2023, walaupun bebannya turun, tapi kalau tidak menutup untuk dari segi beban-beban tadi, tetap akan minus dan ujung-ujungnya akan tetap rugi, sehingga masih tidak layak investasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah segmen bisnis dari Gotoh. Kalau kita lihat segmen operasinya ada on-demand, fintech, kemudian e-commerce, dan lain sebagainya. Terlihat yang menyumbang kerugian paling besar itu justru dari segmen e-commerce dan dari segmen financial technology. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, bagaimana dengan harga wajar? Kalau kita hitung saja dari kas dan deposito yang dimiliki Gotoh, yang nilainya 27 triliun, itu kalau kita bagi dengan jumlah lembar saham, 1,2 triliun lembar saham, ketemu nilainya Rp22,5. Jadi kalau menurut Kanala, ya wajarnya mungkin ya dihargai di harga Rp22 itu untuk saham Gotoh. Dan tentu saja itu tadi harus dikurangi dengan liabilitas yang mereka punya, dan juga memang beban yang tadi cukup besar. Intinya, di tahun 2023, rugi usaha Gotoh masih sekitar 10 triliunan, karena bebannya tadi jauh lebih besar dibandingkan pendapatan. Akumulasi kerugian ada 208 triliun, dan sampai sejauh ini kita masih yakin saham ini tidak layak untuk investasi long term atau jangka panjang. Dan prediksi kita 2024 masih belum akan bagus untuk fundamental Gotoh, sehingga ruginya masih akan tetap berlanjut.